Yo halo semuanya, gimana kemageran hari ini? Asik kan? Bertobatlah wahai kalian kaum rebahan. Tapi yang mau tetap setia dengan rebahan, sini Mimin temenin. Oke, kita langsung aja gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa penjahat yang sedang menyelundupkan senjata api menuju Korea Selatan. Mereka menyelundupkan senjata api untuk dijual secara ilegal. Di sisi lain, Kementerian Negara Cina kewalahan dengan masalah penyelundupan senjata api tersebut. Karena mereka pernah kehilangan agen muda ketika menjalankan misi untuk menyelidiki penyelundupan senjata api. Dan akhirnya Direktur MSS Cina mengirimkan kembali agen untuk mengatasi hal tersebut. Agen itu adalah seorang wanita bernama Ling. Ling adalah orang Cina yang sudah lama tinggal di Korea Selatan. Ling mempunyai seorang senior bernama Agen Chow. Di saat Agen Chow bertemu dengan Ling, dia memberikan kepada Ling uang dan identitas yang akan dipakai Ling untuk menjalani misi tersebut. Nama Ling diganti menjadi nama Yodahi di identitas itu. Di sisi lain, Agen Chow juga menemui seseorang bernama Agen Ama dari Korea Selatan untuk memintanya bekerja sama dengan Dahi, menjalankan misi penyelundupan senjata api tersebut. Setelah Agen Ama setuju dengan kesepakatan mereka, dia lalu mencari tempat sewa untuk dijadikan markasnya bersama Dahi. Agen Ama lalu menemukan tempat sewanya. Orang yang akan menyewakan tempat tersebut bernama Woo Suhan. Suhan adalah detektif Korea Selatan yang kelihatan idiot dan juga seorang reveluf. Reveluf adalah sebutan bagi fansnya girl band Red Velvet. Suhan menyewakan tempatnya karena di saat dia menjadi seorang detektif, dia sangat kurang maju dan juga sepi. Agen Ama lalu setuju untuk menyewa tempat itu lalu pergi untuk mengambil uangnya. Di saat Agen Ama sedang berjalan pulang untuk mengambil uang, dia terlibat aksi penyelamatan kepada kereta dorong dari seorang nenek. Dia menyelamatkan kereta dorong itu yang hampir tertabrak mobil. Namun di saat dia berhasil menyelamatkannya, Agen Ama malah tertabrak sebuah truk. Setelah kejadian itu, Agen Ama hilang tanpa kabar sedikit pun. Sementara Suhan mengira bahwa Agen Ama tidak jadi menyewa tempatnya. Keesokan harinya, Dahi mendapatkan kabar dari seniornya bahwa dia harus ke suatu tempat di mana dia seharusnya bertemu Agen Ama di tempat itu. Tempat tersebut adalah tempatnya Suhan. Namun di sana terjadilah kesalahpahaman antara mereka. Dahi mengira bahwa Suhan adalah agen teman kerjanya itu. Sedangkan Suhan mengira bahwa Dahi adalah seorang anak buah yang diutus Agen Ama untuk membeli tempat sewanya. Namun di saat Dahi menjelaskan misi mereka, Suhan menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan Dahi. Membuat Suhan menolak ajakan kerja sama mereka. Lalu Dahi memberikan uang muka kepada Suhan. Dahi berjanji kepada Suhan bahwa dia akan melunasi Suhan ketika mereka sudah berhasil menjalankan misinya. Suhan yang tertarik dengan uang itu segera setuju untuk bekerja sama dengan Dahi. Dahi lalu menjelaskan rencana misi mereka. Namun di saat Dahi sedang menjelaskan misinya, pemilik tempat sewa itu datang menagih kepada Suhan karena sudah lama tidak melunasi sewa di tempatnya. Lalu Suhan memberikan uang kepada pemilik tempat itu dan pemilik tempat sewa tersebut pergi dari sana. Dahi lalu melanjutkan menjelaskan misi mereka. Namun tiba-tiba seorang wanita datang ke tempat itu lagi. Wanita tersebut meminta kepada Suhan untuk mencarikan anjingnya yang hilang. Suhan menolak hal itu karena itu bukanlah pekerjaannya. Namun tiba-tiba wanita tersebut memberikan uang dan emas kepada Suhan. Suhan yang tertarik dengan uang setuju dengan wanita itu untuk mencarikan anjingnya terlebih dahulu. Setelah wanita itu pergi, Dahi kembali melanjutkan penjelasan tentang misi mereka. Dahi mengatakan kepada Suhan bahwa target mereka bernama Park Do-sik. Park Do-sik adalah seorang pria yang menyelundupkan senjata dari Cina ke Korea Selatan secara ilegal. Suhan yang mendengar hal tersebut menjadi terkejut karena hal itu sebenarnya diatasi oleh polisi bukanlah mereka. Namun Dahi mengatakan kepada Suhan bahwa polisi melakukan hal itu jika adanya bukti. Namun sekarang bukti itu tidak ada. Hal tersebutlah yang membuat Dahi dan Suhan harus melakukannya secara diam-diam karena mereka adalah seorang agen rahasia. Dahi juga mengatakan bahwa mereka harus menyadap ponsel Park untuk mengambil bukti data di ponsel itu. Sebelum melakukan hal tersebut, Dahi dan Suhan harus mendatangi sebuah kafe Tango yang ada di Gangnam karena tiap malam Park Do-sik selalu datang ke sana untuk menari.
Sebelum mereka pergi ke sana, Suhan meminta Dahi menggunakan sebuah gaun untuk pergi ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di sana. Dahi terkejut karena di sana tidak ada yang menggunakan gaun seperti dirinya. Namun hal tersebut sudah terlanjur, lalu mereka berlatih di sana dan mengakrabkan diri dengan orang-orang yang ada di sana. Malam hari pun tiba, Park Dusik datang ke tempat itu. Dia lalu berbaur dengan orang-orang yang ada di sana. Dahi lalu mencoba menari bersama Park Dusik dan diam-diam mengambil ponsel tersebut dan memberikannya kepada Suhan. Suhan lalu segera pergi ke toilet untuk mengambil data yang ada di dalamnya. Namun ponsel Park Dusik sangat kuno dan tidak bisa disadap. Suhan hanya bisa melihat pesan di ponsel itu. Suhan lalu kembali menari dan mengembalikan ponsel ke kantong celana Park Dusik. Tiba-tiba ponsel Park Dusik berdering. Dia lalu menjawab telepon tersebut di luar kafe. Beberapa saat kemudian ada seorang pria lewat dan menyuntikkan sesuatu kepada Park Dusik yang membuatnya meninggal. Setelah kejadian itu, Dahi dan Suhan segera dibawa ke kantor polisi karena mereka terlihat mencurigakan. Namun karena tidak adanya bukti karena memang bukanlah mereka pelakunya, mereka pun segera dibebaskan. Pemimpin polisi yang ada di sana menyuruh untuk tetap mengawasi Dahi dan juga Suhan. Di saat Dahi dan Suhan sedang dalam perjalanan pulang, Suhan mengatakan kepada Dahi bahwa misi mereka telah selesai karena targetnya sudah meninggal. Namun Dahi mengatakan kepada Suhan bahwa Park Dusik telah sengaja dibunuh oleh seseorang dan itu menandakan bahwa bukan Park Dusiklah dalang sebenarnya dari penyelundupan senjata itu. Suhan mengatakan kepada Dahi bahwa dia tidak mengerti dengan kasus seperti ini. Hal tersebut membuat Dahi meragukan kemampuan Suhan. Lalu Suhan mengatakan bahwa dia melihat pesan dari ponselnya Park Dusik yang isinya dia sedang mengancam seseorang yaitu Jun. Park akan melapor kepada polisi jika Jun masih tidak bisa dihubungi. Namun petunjuk itu sama sekali tidak bisa membantu. Dahi lalu minta Suhan segera mengantarnya pulang. Di malam itu, Dahi menghubungi seniornya dan mengatakan bahwa agen yang bersamanya sekarang seperti bukan seorang agen. Namun sang senior yang tidak mengetahui apapun mengatakan kepada Dahi bahwa itu memanglah sikap dari agen itu. Dia berpura-pura seperti orang biasa supaya tidak diketahui oleh orang bahwa dia seorang agen rahasia. Sementara agen Ama yang sebenarnya sedang berada di rumah sakit tanpa identitas. Agen Ama adalah seorang agen rahasia yang sangat menutup diri dari banyak orang. Sehingga dokter yang ada di sana tidak tahu harus menghubungi siapa untuk memberitahukan keadaan agen Ama. Karena hal tersebutlah senior Dahi dan Dahi sendiri tidak menyadari kehilangannya. Keesokan harinya, Suhan menyebarkan poster tentang anjing yang hilang dari wanita yang membayarnya. Sedangkan Dahi mengajak Suhan untuk melanjutkan misinya karena dia mendapatkan petunjuk sebuah berita bahwa tadi malam ada seorang ketua mafia asal Korea Selatan yang ditembak dan membuatnya mati di tempat tadi malam. Dahi mengatakan bahwa dia perlu seorang yang mengerti dunia mafia dan juga geng. Suhan lalu mengetahui wanita yang mengetahui hal tersebut dan mereka pun pergi ke sana. Sesampainya di sana, Dahi bertanya kepada wanita itu tentang berita penembakan ketua mafia tadi malam. Wanita tersebut mengatakan bahwa hal itu sangat jarang terjadi di Korea karena gangster di Korea jarang berperang seperti itu. Namun hal tersebut bisa saja terjadi jika yang menyerang adalah geng kapak yang sangat kejam. Hal itu mungkin saja mereka yang melakukan penyerangan tadi malam. Setelah mereka pergi dari sana, Dahi mengatakan kepada Suhan bahwa penembakan itu sengaja terjadi untuk memicu peperangan. Karena mungkin pihak lawan membutuhkan senjata api dan penyelundup senjata api dibutuhkan dalam hal tersebut. Dan geng kapak adalah petunjuk yang mereka punya sekarang. Tetapi Suhan terlihat takut untuk menghadapi mereka dan membuat Dahi mengatakan dia seperti seorang pengecut. Akhirnya Dahi dan Suhan menyamar menjadi seorang polisi untuk menangkap ketua geng kapak. Namun ketua geng kapak mengatakan bahwa mereka tidak melakukan penyerangan tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar penyerangan di luar kantor ketua geng kapak. Penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bertopeng menggunakan senjata api. Dan mereka lalu menembaki ketua geng kapak. Suhan pun dengan sigap memukul penembak ketua geng kapak dan mengambil senjatanya. Di saat suasana sudah mulai tenang, Dahi melihat di baju Suhan ada darah dan mengira dia tertembak. Namun ternyata itu hanyalah noda darah dari mimisan Suhan. Sebelum mereka pergi dari sana, Dahi dan Suhan mengambil ponsel dari ketua geng kapak di sana dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Di perjalanan, Dahi mengatakan kepada Suhan bahwa dia membutuhkan peretas untuk membuka ponsel itu. Dan Suhan mempunyai teman yang ahli dalam meretas. Mereka pun pergi menemuinya.
Dia adalah seorang gamer sekaligus reveluf sama seperti Suhan. Di saat ponsel itu mulai diretas, terungkap bahwa geng kapak pernah membeli secara ilegal senjata api 3 hari lalu. Dan terungkap juga bahwa pemilik nomor yang menjual senjata api itu sedang ada di Seoul dan tinggal di sebuah apartemen. Dahi dan Suhan pun langsung pergi ke apartemen itu untuk mencari orang tersebut. Namun ketika mereka sampai di dalam apartemen, mereka melihat orang itu sudah mati di sana. Ternyata orang itu adalah seorang broker senjata yang mereka cari. Dan sama seperti Park Dusik bahwa orang-orang yang ada di kasus ini dibunuh untuk menghilangkan jejak dan juga bukti. Mereka kemudian mengetahui bahwa broker tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Direktur Jun. Dan terungkap juga bahwa besok Direktur Jun akan mengadakan pertemuan di sebuah hotel Alvin. Dahi pun mengatakan kepada Suhan bahwa mereka harus pergi ke pertemuan itu. Dahi juga mengatakan bahwa dia akan menjadi cantik untuk menggoda Direktur Jun dan menggali informasi yang ada padanya. Namun Suhan mengatakan hal tersebut tidak mungkin berhasil karena Dahi tidak seksi. Namun Dahi mengatakan dengan pede bahwa dia akan berhasil. Lalu tiba-tiba datang perempuan seksi di dekat mereka. Dan Dahi mulai menyadari bahwa hal itu tidak mungkin berhasil. Akhirnya mereka akan menggunakan penyadap kepada Direktur Jun. Di saat mereka sedang berbicara tentang rencana mereka, ternyata intelijen Korea Selatan sedang mengawasi mereka dan juga wanita seksi yang datang di dekat mereka tadi adalah seorang mata-mata yang sedang menyamar. Di sisi lain, Suhan pergi ke rumah sakit untuk menemui putra temannya yang ada di sana. Dan juga terungkap bahwa Suhan pernah meninggalkan temannya dalam sebuah misi dan membuat temannya meninggal dunia. Istri dari temannya itu mencoba mengatasi situasi itu dan menyuruh Suhan untuk tidak datang menemui anaknya lagi karena dia tidak ingin putranya menderita jika menemui fakta sebenarnya. Sebelum Suhan pergi, dia mengatakan tentang bagaimana kondisi dari putra temannya dan istrinya menjawab bahwa dia akan baik-baik saja ketika sudah dioperasi. Keesokan harinya, pertemuan akhirnya tiba. Dahi dan Suhan menyamar ke tempat tersebut sebagai pasangan kekasih. Di pertemuan itu, ternyata jas yang dipakai Suhan sama seperti taplak meja yang ada di sana dan membuat Dahi sangat malu dengan Suhan. Lalu beberapa saat kemudian Direktur Jun muncul dan mereka segera menyapanya dan berpura-pura akrab kepadanya. Kemudian mereka memasang penyadap di kera Direktur Jun. Tak berselang berapa lama datanglah geng kapak ke tempat itu. Geng kapak mengira bahwa Jun adalah dalang dari penyerangan dan pembunuhan dari ketua geng kapak waktu lalu. Jun lalu menipu mereka dan mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah geng gangbuk. Jun sengaja menipu hal tersebut supaya geng kapak membeli senjata darinya. Dari kejauhan, Dahi mengetahui percakapan mereka itu dan dia mengetahui juga bahwa penjualan senjata ilegal itu akan dilakukan malam hari. Di saat yang sama juga, keberadaan Dahi dan Suhan terungkap ketika anak buah Jun yang hidungnya pernah dipatahkan oleh Suhan melihat mereka di sana. Mengetahui hal tersebut, Dahi dan Suhan berusaha kabur ketika anak buahnya Jun mulai mengejar mereka. Tapi akhirnya mereka tidak bisa berkutik ketika mereka ditodongkan oleh senjata api dan membuat mereka tertangkap. Scene kemudian berpindah di mana saat ini mereka sedang diinterogasi. Jun mengatakan akan melepas mereka berdua jika Suhan menuruti perintah mereka. Suhan lalu dibawa dan disuruh untuk menghabisi semua yang ada di kantor polisi. Namun Suhan menyadari bahwa istri dari temannya bekerja di sana. Suhan lalu mengeluarkan aksinya dan segera menembak para anak buah Jun yang membawanya dan merebut mobil mereka dan pergi dari situ. Istri dari teman Suhan yang melihat hal itu segera melapornya ke kantor pusat dan petugas pun segera mengejarnya sebagai tersangka. Suhan segera pergi ke hotel untuk menyelamatkan Dahi. Namun ketika sampai di hotel, dia menemukan bahwa Dahi telah tidak ada di sana dan dibawa ke tempat lain. Ketika Suhan ingin pergi dari hotel, dia dihadang dan ditangkap oleh pasukan khusus dan segera dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Suhan mengatakan bahwa temannya Dahi sedang dalam bahaya. Petugas tersebut lalu meminta Suhan untuk menghubunginya. Ketika sudah dihubungi, Dahi mengatakan bahwa dia baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal tersebut, membuat Suhan mengetahui bahwa Dahi diancam untuk mengatakan yang sebenarnya. Petugas polisi yang ada di sana masih tidak percaya dengan Suhan. Beberapa saat setelah itu, datanglah agen MSS untuk mengambil alih interogasi kepada Suhan. Di saat itu juga diketahui sebuah fakta bahwa sebenarnya Suhan adalah mantan mata-mata MSS yang dihentikan karena sebuah alasan. Agen MSS yang datang menjelaskan kepada Suhan bahwa selama ini dia sedang bekerja sama dengan agen rahasia dari Kementerian Keamanan Cina. Mendengar hal tersebut, Suhan menjadi terkejut. Suhan mengira selama ini Dahi adalah seorang agen dari MSS. Suhan lalu bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak membantu Suhan.
Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak akan membantu agen asing. Mereka juga mengatakan bahwa Dahi dikirim ke sini untuk mati. Perkataan itu membuat Suhan sangat marah, membuat dia teringat kepada temannya. Ketika mereka sedang menjalankan sebuah misi, Suhan diperintahkan oleh atasannya untuk menumbalkan temannya karena sebuah alasan. Tapi Suhan menolak perintah itu hingga membuatnya dikeluarkan dari agen MSS. Tetapi tetap saja Suhan tidak bisa menyelamatkan temannya. Suhan lalu berencana melarikan diri dari sana. Dia lalu mengambil sebuah pistol dan menodongkannya kepada seseorang. Dengan begitu akhirnya Suhan bisa melarikan diri dari sana dengan membawa mobil. Saat di perjalanan, Suhan mengingat perkataan Dahi ketika berbicara di telepon tadi. Dan dia akhirnya mengetahui tempat di mana Dahi disekap. Suhan lalu minta bantuan temannya yang seorang peretas untuk menemukan lokasi tempat tersebut. Dan membuat Suhan akhirnya menemukan lokasi tempat itu. Di sisi lain, di kantor polisi terungkap fakta bahwa Suhan bukanlah seorang agen biasa. Ditemukan bahwa Suhan adalah seorang pasukan khusus yang bekerja sama untuk Korea Selatan secara diam-diam. Walaupun kelakuan Suhan terlihat sangat konyol, ternyata kemampuannya tidak boleh dianggap remeh. Scene kemudian berpindah di mana Suhan sampai di tempat persembunyian yang menangkap Dahi dan Suhan akhirnya menyelamatkan Dahi yang terikat di sebuah ruangan. Dahi bertanya kepada Suhan mengapa dia mau menyelamatkannya. Dan Suhan menjawab dengan bercanda, "Kamu masih berutang 10 juta won." Hal itu membuat Dahi kesal padanya. Di sisi lain, terlihat Jun dan geng kapak sedang bertransaksi pembelian senjata api. Anak buah Jun mengetahui keberadaan Suhan lalu mendatangi Suhan dan mereka berdua pun berkelahi. Tapi beruntungnya Suhan bisa mengalahkannya. Mengetahui hal tersebut, geng kapak mencoba melawan dan menguji senjata mereka. Begitu juga anak buah Jun ikut berkelahi karena tidak ingin melihat keributan tersebut. Dahi dan Suhan pun memberanikan diri dan mengeluarkan keahliannya berkelahi melawan satu persatu dari mereka. Dan akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan mereka satu persatu. Jun akhirnya berhasil ditangkap dan segera dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Di penjara, Jun menjadi orang bawahan yang harus menaati apa kata seniornya. Scene kemudian berpindah di mana Suhan harus tetap dipenjara walaupun dia sudah sangat berjasa. Agen MSS datang dan memberikan Suhan kesempatan untuk bebas jika dia mau melakukan sebuah misi untuk mereka. Namun Suhan menolaknya, tapi agen MSS tiba-tiba memperlihatkan sebuah uang kepada Suhan. Suhan yang tertarik kepada uang akhirnya setuju kepada mereka. Sebelum Suhan melakukan misinya, dia pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya rumah sakit putra temannya. Setelah itu, Suhan pergi ke suatu tempat untuk membahas tentang rencana misi mereka. Namun di sana, Suhan terkejut karena dia akan bekerja sama kembali dengan Dahi. Dahi juga terkejut karena mengetahui Suhan adalah seorang agen sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa sebenarnya wanita yang dulu meminta dicarikan anjingnya adalah seorang informan. Dan emas yang dibawanya saat itu berisi file penting yang akan diserahkan kepada agen Ama. Namun hal tersebut menjadi berantakan karena agen Ama sekarang terbaring di rumah sakit dan hilang ingatan. Dan lebih buruknya lagi adalah Suhan telah menjual emas itu. Hal itu membuat Suhan dan Dahi kembali dari awal untuk mengumpulkan informasi kembali. Mereka pun segera pergi ke Rusia untuk menggali informasi baru dan menyamar menjadi sepasang kekasih. Mereka mengira bahwa mereka akan pergi menggunakan sebuah kapal besar. Namun sayangnya mereka harus pergi secara sembunyi-sembunyi menggunakan perahu nelayan ke Rusia. Dan akhirnya film Mission Possible pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Akhir kata dari Mimin, tanamkan dalam diri kalian kalau I am possible, not impossible. Dadah!